Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Rahma, NPM 21071100027 dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kompetensi kesehatan masyarakat. Ada berapa sih kompetensi kesehatan masyarakat itu? Teman-teman bisa lihat pada papan tulis yang ada di samping. Ya, ada 8 kompetensi kesehatan masyarakat yang akan saya jelaskan. Baiklah, kita mulai saja dari kompetensi yang pertama, yaitu kajian dan analisis situasi. Pada kajian dan analisis situasi ini, kita dituntut untuk bisa mengkaji dan menganalisis apa sih dampak yang akan kita buat dari program kita ke depannya, apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk isu-isu kesehatan yang telah ada, dan bagaimana cara kita mengkaji lebih dalam tentang isu-isu kesehatan masyarakat yang ada. Saya mengambil contoh mental illness, karena sekarang banyak sekali orang yang terkena mental illness ini, baik dari kalangan anak-anak maupun kalangan orang dewasa. Mental illness ini tidak memandang umur biasa berapa saja bisa terkena mental illness ini. Ya, dari sini kita bisa mengkaji lebih dalam apa sih penyebab seseorang bisa terkena mental illness itu, apa sih faktor-faktornya, gimana sih lingkungannya sehingga dia bisa terkena mental illness. Terus apa yang kita lakukan ke depannya agar mental illness ini bisa menurun penyebabnya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa program yang harus kita keluarkan untuk membasmi mental illness ini. Jadi disinilah kemampuan kita untuk mengkaji dan menganalisis situasi itu diperlukan. Karena jika kita tidak bisa mengkaji dan menganalisis situasi, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk kesehatan seseorang itu ke depannya. Kayak gimana sih kita mencegah mental illness ini ke depannya? Jika kita tidak bisa menganalisis dan mengkajinya, kita tidak bisa membuat apa yang harus kita rencanakan ke depannya gitu. Selanjutnya yang kedua adalah perancangan program dan kebijakan. Berkesinambungan dengan poin yang pertama, yaitu yang kedua adalah perancangan program dan kebijakan. Dari masalah kesehatannya tadi, contohnya mental illness, apa sih program yang akan kita luncurkan ke depannya, apa sih kebijakan yang akan kita buat. Misalnya saja kita melakukan program sosialisasi ke suatu tempat yang mungkin bisa dibilang kurang mengerti, kurang paham terhadap kesehatan mental atau mental illness gitu. Jadi sehingga kita bisa datang ke tempat tersebut, melakukan penyuluhan, melakukan tukar pendapat dengan masyarakat yang ada di situ, sehingga masyarakat bisa untuk mengetahui lebih dalam tentang mental illness ini dan bisa melakukan program dengan kita bersama-sama gitu, sehingga kita lebih mudah untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada. Yang selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Sebagai seorang tenaga kesehatan masyarakat, kita harus pandai berbicara di depan khalayak orang. Karena kalau kita ngomong tapi tidak bisa diterima sama orang, itu kemampuan komunikasi kita belum bagus. Tapi kalau kita ngomong, orang nyaman dengar kita, dia bakalan ngerti apa yang kita sampaikan dan ya bakalan bisa nerima apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan disinilah kemampuan public speaking seorang tenaga kesehatan masyarakat itu diperlukan gitu. Jadi yang selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat. Apa sih maksudnya pemberdayaan masyarakat ini? Di sini kita dituntut harus bisa berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Di mana tempat kita buat program itu, nanti masyarakatnya tuh bisa nolong kita untuk menjalankan program kita. Bisa menolong kita untuk gimana sih biar orang-orang warga-warga di situ tuh mau melakukan program yang sama kayak kita. Contohnya saja memberantasi mental illness ini, menjaga kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat diperlukan. Karena kalau mental kita nggak sehat, fisik kita bisa terganggu gitu kan. Selanjutnya adalah pemahaman dasar-dasar kesehatan masyarakat. Jadi saat kita kuliah ini dari semester 1 sampai semester selanjutnya hingga kita lulus, kita harus bisa mengerti tentang apa saja yang disampaikan oleh dosen. Karena itulah dasar-dasar ilmu yang akan kita pelajari gitu. Karena kalau kita udah ngerti konsepnya, kita akan mudah untuk melakukan sesuatu ke depannya. Kita bakalan mudah untuk merencanakan hal-hal ke depannya gitu.
Sehingga pemahaman dasar-dasar kesehatan masyarakat ini harus dikuatkan emang dari semester 1 ini. Dan kita nggak boleh lupa sama yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya gitu. Disinilah kita harus banyak membaca artikel atau membaca berita-berita tentang kesehatan. Karena kalau kita nggak membaca, kita bakalan ketinggalan informasi-informasi update tentang kesehatan. Apalagi di sini kita bisa untuk bergabung dengan tenaga-tenaga lainnya agar apa yang kita rencanakan itu diterima di masyarakat, sehingga dasar-dasar dan pemahaman di luar sana harus luas gitu. Terus selanjutnya adalah perencanaan keuangan dan keterampilan manajerial. Di sini kita harus bisa untuk memanage keuangan, kita harus bisa bertanggung jawab terhadap dana-dana yang ada sama kita, yang kita peroleh maupun yang kita keluarkan. Kita harus bisa bertanggung jawab terhadap dana-dana tersebut. Dan gimana cara kita agar bisa menggayat orang-orang luar seperti pemerintah untuk bisa memberikan dananya kepada kita, agar kita bisa untuk melakukan program-program penyuluhan kesehatan masyarakat. Karena setiap sesuatu itu butuh uang gitu. Kayak kita melakukan sosialisasi ke desa-desa, kita harus butuh uang untuk transportasi, untuk biaya makan maupun biaya-biaya lainnya, itu juga harus diperhitungkan. Karena di sini juga keuangan itu kan sangat krusial ya gitu. Karena orang-orang tuh, kita pergi ke lingkungan banyak, kalau kita nggak ada punya duit, apa yang harus kita lakukan kan nggak ada gitu. Sehingga keterampilan untuk manajerial dan gimana cara kita ngatur keuangan itu harus bisa. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir dan memimpin. Pada kesehatan masyarakat ini kita harus bisa memimpin banyak orang gitu. Apalagi kita berbicara di depan banyak orang, kita harus bisa memimpin jalannya program itu. Kalau kita nggak punya jiwa kepemimpinan, bisa-bisa program yang kita jalankan itu hancur gitu, nggak ada berjalan dengan lancar dan semestinya. Kita juga harus bisa berpikir sistematis, apa yang terjadi jika kita lakukan ini gitu, apa yang terjadi jika kita lakukan hal ini, kita harus bisa berpikir sistematis gitu. Di sini juga kita harus bisa mengelola organisasi. Kan bersinambungan tuh sama sikap kepemimpinan. Kita mengelola organisasi, kalau kita orangnya gak bisa memimpin, organisasi kita itu bisa bubar. Sehingga sikap kepemimpinan dan berpikir sistematis itu sangat diperlukan. Apalagi kita berhadapan dengan orang banyak. Sasaran kita itu adalah orang yang banyak, sehingga emang harus bisa kita memimpin. Dan ada tadi yang ketinggalan tentang pemahaman budaya. Di sini sebagai tenaga kesehatan masyarakat, kita tentu pergi ke daerah orang. Apabila kita pergi ke daerah orang tuh, kita juga harus paham sama budayanya. Apabila kita paham sama budayanya, kita bakalan mudah untuk diterima sama orang-orang di sekitar situ. Kalau kita nggak paham sama budayanya, kita bakalan ditolak. Contohnya saja kita sekarang tinggal di Aceh. Kalau kita berpakaian nggak sopan kayak yang di kota-kota besar sana, kita bakalan dilihat nggak enak sama orang, sehingga diperlukan kita paham sama budaya orang tersebut. Misalnya kalau kita di Aceh gitu, kita harus pakaian sopan, walaupun bagi orang non muslim dia juga harus berpakaian sopan, nggak boleh terlalu terbuka, sehingga enak dilihat sama orang-orang di sekitar. Terus di sini juga kita butuh untuk tenaga kesehatan tuh dari berbagai budaya, dari banyak-banyak lingkungan gitu, sehingga bisa bersatu di sini. Karena butuh gitu orang dari budaya lain, sehingga kita berkumpul membantu kesehatan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.